Kalau amar ma'ruf tidak berjalan, mungkar itu akan dominan muncul ke permukaan. Di sana judi, di sana miras, di sana sabu-sabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi qad jama'na fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, kaum muslimin, jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada yang sudah bergabung dengan Masjid Raya ini melalui radio masing-masing di tempat masing-masing, yang tidak sempat hadir ke Masjid Raya Baitur Rahman pada kesempatan ini. Mari selalu kita bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita baru saja menunaikan fardhu ain kita, salat jamaah maghrib bersama. Alhamdulillah, merasa sesuatu memberikan kepuasan batiniah bagi kita yang bisa hadir sekaligus salat berjamaah. Dan juga kita baru saja melewati 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, hari raya kurban atau hari raya haji. Mudah-mudahan segala amal yang sudah kita lakukan, termasuk hewan kurban, penyembelihan hewan kurban, mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Salawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Mudah-mudahan kita melanjutkan misi beliau, risalah, meneruskan amanah dengan mengamalkan seluruh sunnahnya. Karena pengorbanan itu tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti dari kita sekalian. Bapak Ibu kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagi yang tahun ini melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima, ibadah haji, mudah-mudahan juga Allah memberikan haji yang mabrur ya bagi kita yang mungkin belum berkesempatan untuk tahun ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan memberi kemudahan
pada tahun-tahun mendatang insyaallah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan malam ini karena masih dalam berkaitan dengan bulan haji ini, bulan Zulhijjah. Kita menjelaskan beberapa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, haji perpisahan. Haji wada ini haji yang terakhir ya, Rasulullah melaksanakannya. Dan setelah ini dalam riwayat 2-3 bulan ke depan Rasulullah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan 80 hari, ada yang mengatakan 90 hari setelah haji wada. Beberapa pesan Rasulullah kalau kita simpulkan, yang pertama menyangkut keimanan spiritual. Jadi ya, berkaitan dengan keimanan. Aspek yang kedua yang bisa kita simpulkan menyangkut dengan ibadah dan syariah. Yang ketiga menyangkut dengan agama, sosial, termasuk pendidikan. Selanjutnya aspek muamalah ekonomi, artinya menghentikan riba, dan juga disampaikan berkaitan dengan siasah, dengan politik, siasah syariah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat aspek yang pertama, seberapa waktu yang tersedia kepada kita. Kalaupun tidak seluruhnya malam ini kita sampaikan, akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikut. Berkaitan dengan aspek keimanan, Rasulullah mengingatkan pesannya di haji yang terakhir itu haji wada, mengingatkan umatnya agar senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya. Jangan memperturutkan hawa nafsu, dan jangan mengikuti bisikan syaitan. Saya kira ini penting ya. Pesan yang pertama, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitabullah wa sunnatu rasulih. Hadis sahih. Aku tinggalkan kepadamu, kata Rasulullah, 2 perkara. Jika kamu berpegang teguh, ma in tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang teguh dengan keduanya, lan tadhillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah, Al-Quran, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya, itu Al-Hadis. Ini pesan ya. Kalau bisa kita katakan pesan yang pertama kepada jamaah
haji yang Rasulullah sampaikan, yang dalam riwayat sampai 90.000 jamaah, malah ada yang mengatakan lebih 100.000 jamaah di haji wada. Dua hal ini, kalau manusia tetap berpegang teguh dua hal ini, Al-Quran dan sunnahnya Al-Hadis, manusia itu tidak akan sesat, lan tazillu abada. Tapi kalau dua hal ini diabaikan, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Sunnah, Al-Hadis, manusia itu berjalan seperti jalan di malam gelap gulita. Nggak ada penerang, nggak ada huda, petunjuk. Karena Al-Quran itu jadi petunjuk, hudan linnas, petunjuk kepada manusia, baik dia muslim maupun non muslim. Jadi petunjuk, hudan linnas. Berbicara persoalan Al-Quran adalah berbicara persoalan kita sendiri. Al-Quran itu kalamullah al-mu'jiz al-mutanazzalu ala khataman nabiyyin biwasitati Jibril alaihissalam al-manqulu ilaina bitawatturi al-mutabbad bitilawati. Al-Quran itu kalam Allah. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, berarti kita jatuh cinta kepada Allah. Kalau kita disiplin selalu membaca Al-Quran, kalam Allah, mahabbah, cintanya kita kepada Allah, karena suka kita beraudiensi, berbicara dengannya. Dan itu kalam Allah, dan itu mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perantaraan Jibril alaihissalam. Allah sampaikan ini, al-manqulu ilaina bitawatturi, dan sampai kepada kita hari ini Al-Quran ini secara mutawatir, yang riwayat yang banyak, secara mutabakat terus menerus, ya, sampai kepada kita. Al-muta'abbad bitilawati, menjadi ibadah bagi orang yang membacanya. Jadi pesan yang pertama di Haji Wada 14-15 abad yang lalu, yang silam di Arafah, di Namirah, di Arafah, karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ya disuruh baca sesuai dengan namanya Al-Quran. Qara'a yaqra'u Qur'anan, itu kitab bacaan, harus kita baca terus, ya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang terus membaca Al-Quran, kitab Allah, yatlu kitab, siang malam, dia terus sampai khatam, mengulang lagi membaca Al-Quran.
wa aqamus shalah, dan orang-orang yang terus mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sir, sembunyi, wa alaniyah, terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, dan mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Orang yang membaca Al-Quran, yatluna kitab Allah, orang yang terus mendirikan salat, orang yang gemar, senang menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah, baik dalam keadaan sir, tersembunyi seperti sedekah misalnya, atau terang-terangan seperti zakat, kewajiban, mereka mengharapkan tijarah, perniagaan, lan tabur, yang tidak pernah merugi. Mana ada rugi orang yang salat? Mana ada rugi orang yang membaca Al-Quran? Mana ada rugi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah? Lan tabur, tijarah, itu perniagaan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak pernah merugi. Kalau tijarah, muamalah kita kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Apalagi dalam kondisi masih pandemi corona hari ini. Buka toko, nggak ada orang yang datang membeli. Kenapa? Nggak ada uang, nggak bisa usaha, terbatas ekonomi, penghasilan. Ini kata Allah, liwaffiyahum ujurahum, Allah menyempurnakan pahala kepada mereka. Berikan pahala. Dia baca Quran, dia dirikan salat, dia menafkahkan hartanya yang sangat dia cintai di jalan Allah. Sebagai perniagaan tidak pernah rugi. Tapi terus juga Allah menyempurnakan pahala pada mereka. Wa yazidahum min fadlih, malah Allah menambah karunia-Nya, karunia Allah kepadanya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Syukur. Fatir ayat 29 sampai 30. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan, hadzal Qur'anu huwa kitabun, hadhihi da'wah. Al-Quran ini, Al-Quran yang kita baca, yang Allah turunkan sebagai kalamnya, merupakan kitab yang menyeru kita kepada dakwah, kepada sebuah kebenaran jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan jalan yang terang dalam hidup ini, ya. Bisa berjalan dalam gelap gulita karena ada kompas Al-Quran ini. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Itu sudah sangat jelas di dalam Al-Quran. Sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara jelas, ya. Hazid dakwah. Alangkah meruginya kalau orang-orang sampai saat ini tidak pernah membaca atau enggak mampu membaca Al-Quran. Sedih, ya.
Sedih Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, karena nanti Al-Quran itu jadi syafaat yaumil qiyamah, akan memberikan manfaat. Iqra bismi rabbik, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sudah demikian ya, di awal turunnya Al-Quran ini. Wa ruhuha wa ba'ithuha. Al-Quran ini jadi semangat, memberi semangat kepada kita, semangat hidup dan pendorong dalam semua aktivitas keseharian kita ya. Makanya disebutkan paling kurang ada 3 tujuan dari Al-Quran ini, 3 tujuan pokok. Yang pertama, takwinus syakhsiyatil islamiyah, membentuk pribadi-pribadi muslim yang kuat, yang tangguh. Ini Al-Quran memberi semangat, mendorong, sehingga membentuk yang pertama takwinus syakhsiyah al-islamiyah, membentuk pribadi muslim yang tangguh, yang kuat, baik dari aspek keimanan, amaliyah, amal saleh, ilmu, finansial, itu didorong oleh Al-Quran. Makanya bagaimana kita mewujudkan sebuah pribadi personal yang kuat, yang tangguh, tentu diawali dalam sebuah keluarga. Orang tua ya, ayah ibunya di rumah tangga mendidik, mengingatkan ya, tidak lalai dengan kehidupan dunia ini semata, tapi juga menggunakan waktu ya, mendidik anak-anak. Nah, Rasulullah mengatakan, ada asar sahabat, didiklah anakmu, karena nanti anakmu akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu hari ini. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah, kita bisa melihat fakta bagaimana kondisional dunia ini, negeri ini ya. Ini masih ada kita, masih ada orang tuanya. Bagaimanakah nanti kelak ketika anak-anak cucu kita, ketika kita sudah tiada? Makanya harus perkuat keimanan, didik anakmu. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Didik anakmu dengan kemuliaan. Kemuliaan diberikan ilmu dan amal ya, dengan akhlak, supaya dia bisa bertahan ketika nanti zamannya, suasananya kacau balau. Maka perlu salat. Muru auladakum bisalah iza balagum saban. Perintahkan, suruh anak-anakmu salat ketika dia berumur 7 tahun. Ini bisa akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh menghadapi era zaman yang dikikis oleh nilai-nilai akhlak dengan peradaban teknologi hari ini sebagainya. Makanya wakanat quwwatul Islam daruriyatan liwujudihi wa intisyarih. Kekuatan Islam itu
merupakan keharusan, kewajiban bagi kita semua dengan syariatnya. Apalagi di Aceh, pemberlakuan syariat Islam kafah. Kalau ini tidak peduli, dia akan terus mati suri, pelan-pelan dia hilang nilai-nilainya dalam kehidupan. Satu sisi kita ingin memperkuat takwinus syakhsiyah al-islamiyah, personal, pribadi, individu muslim yang kuat, paham terhadap agamanya, paham terhadap nilai-nilai syariat Islam, dan juga mau melakukan dengan penuh disiplin terhadap ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Makanya kekuatan Islam itu merupakan sebuah keharusan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alih. Islam itu tinggi, tidak ada yang tinggi selain daripada Islam. Islam itu satu. Yang Allah turunkan itu, innad dina indallah al-Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Mari kita memperkuat di rumah tangga ini, basic kehadiran semua anggota keluarga, anak, orang tua, bagaimana menjadikan rumah tangga itu baiti jannati, rumahku, syurgaku, rumah yang sakinah, penuh kebahagiaan, ketentraman, mawaddah, penuh kecintaan dan rahmah, saling marhamah, kasih sayang. Bukan hanya dalam sebuah keluarga, tapi juga Allah akan menurunkan kasih sayang, curahan rahmatnya dari langit ke bumi ini. Ini takwinus syakhsiyah al-islamiyah. Tujuan pokok yang kedua dari Al-Quran, iqamatul mujtama' al-Islam, membentuk komunitas dan masyarakat muslim yang utuh. Dan ini bukan tugas yang ringan, tugas yang berat. Tidak hanya di pundak tungku ulama, pendakwah, tapi tanggung jawab kita semua, pemerintah, dari yang tinggi sampai ke tingkat kampung, desa, harus seirama, seia sekata dalam membentuk komunitas masyarakat muslim yang kuat. Nah, di sini harus berperan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf tidak berjalan, mungkar itu akan dominan muncul ke permukaan. Di sana judi, di sana miras, di sana sabu-sabu. Kecil ruang untuk ma'ruf, tenggelam ma'ruf kalau kemungkaran di mana-mana. Ini tanggung jawab penguasa, pemerintah. Marra mungkaran falyughayyir biyadi. Mungkar itu kelihatan dia. Barang siapa melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya, kekuasaannya. Jangan yang baik dijadikan tidak baik, tapi yang tidak baik, itulah peran dari penguasa, dari pemimpin, yang diberi amanah oleh rakyat dan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kata Rasulullah, setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, akan ditanya. Dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke kampung, Pak Kesi.
Juga semua kita juga pemimpin dalam rumah tangga, dalam keluarga, untuk keluarga kita, suami, istri, pemimpin dalam sebuah keluarga. Kita nggak bisa juga melepaskan tanggung jawab ya, sebagai ra'in ya. Makanya Rasulullah mengumpamakan pemimpin ra'in ini sebagai pengembala. Bagaimana pengembala? Ada piaraan ternak kita, jangan sampai dia lapar, jangan sampai dia haus, jangan sampai dia sakit, jangan sampai dia diterkam harimau. Kan pengembala, kita jaga itu. Jadi ra'in pemimpin juga seperti itu, menjaga rakyatnya. Jangan ada yang lapar, jangan ada yang haus, jangan ada yang sakit. Kalau sakit dibantu, diberi obat di rumah sakit. Yang sampai diterkam oleh mangsa-mangsa lain, oleh musuh ya, dan seterusnya. Ini kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu berjalan di dalam masyarakat. Rumah ibadah makmur ya. Di mana-mana digelar pengajian, majelis ta'lim dan seterusnya. Makanya qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar sekalipun itu berat sebenarnya. Kita ya pemimpin, kalau pemimpin yang adil, kan itu yang pertama nanti masuk surga kata Rasulullah, imamun adilun, mendapat juga nanti payung naungan di mahsyar. Imamun adilun, imam yang adil, tidak hanya peduli untuk diri sendiri, tapi juga dia ra'in, ra'iyah rakyatnya, tidak menutup mata sebagainya. Inilah sebuah kelemahan. Kalau ini tidak berjalan, umat Islam yang banyak seperti dikatakan al-haqqu bila nizamin yaglibul batil binizamin, sebuah kebenaran tanpa dijalankan secara aturan yang bagus, yang baik, manajemen yang rapi, jaringan yang bagus, dia bisa dikalahkan oleh sebuah kebatilan, sekalipun kebatilan itu minoritas, tapi dia punya manajemen jaringan yang rapi dan bagus sekali. Kalah yang hak, bisa dikalahkan oleh yang batil. Dan ini kita saksikanlah hari ini ya. Tidak jalannya amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah keharusan. Bagaimana dalam sebuah Islam ini ada aturan, order, pemerintahan yang bagus, ya. Kekuatan, jihad, perjuangan, ada jihad di situ. Ya. Jihad dalam arti melakukan segala bentuk usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal untuk penerapan nilai-nilai pelaksanaan syariat Islam, memberantas segala bentuk kejahatan, segala bentuk kezaliman, baik terhadap diri maupun masyarakat secara luas. Dan ini tanggung jawab semua kita, saya kira. Harus gaung ini di apa? Yang ketiga, baru tujuan pokok ini adalah Quran ini mewujudkan kepemimpinan umat Islam dalam pertarungan melawan segala bentuk jahiliyah.
segala mafsadah, segala kerusakan. Tapi bagaimana? Harus mewujudkan sebuah kemaslahatan yang bermanfaat kepada masyarakat. Ini harus ada di dalam sebuah horizon Islam ini. Inilah watak agama Islam. Fahazihi tabi'ah allati la yaqumu biduniha Islamun ya'ish. Inilah watak, karakteristik daripada agama Islam ini, yang tanpa semua itu Islam tidak akan mungkin hidup, tidak akan mungkin berdenyut, tidak bersemangat dia. Enggak bersemangat dalam bentuk kenyataan ya. Dia akan lemah ya, kurang berdaya, tidak berani dan sebagainya. Kita harus. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan inna hazal Qur'ana zahiru aniqo. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib. Al-Quran itu luarnya elok, isinya dalam. Kita di rumah ada Al-Quran ya. Kita baca Al-Quran ya. Hari-hari kita baca Al-Quran, indah. Apalagi kita pahami makna dan artinya. Maka di rumah juga perlu ada Quran terjemahan. Kita paham apa isi yang Allah sebutkan itu. La tafna ajaibuhu wa la tanqadhi gharaibuhu. Tak akan habis tergali kepelikannya, yang isinya yang dalam itu ya. 6.000 ayat lebih. Sudah berapa kali kita khatamkan ya. Tak terbongkar biang-biang kegelapan, wala tuksyafu dzulumat illa bih, kecuali dengan Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran itu jadi getaran. Dalam bahasa lain disebut vibrasi Al-Quran, getaran Al-Quran. Bagaimana menjadikan ayat-ayat seolah-olah ayat itu berbicara tentang kita, terhadap kita sendiri. Kalau kita membaca Al-Quran seolah-olah kalam Allah, Al-Quran itu berbicara terhadap kita yang membacanya, pribadi personal kita masing-masing. Vibrasi Al-Quran, getaran. Bagaimana Umar bin Khattab, dia masuk Islam karena getaran vibrasi Al-Quran ini. Vibrasi Al-Quran menyentuh jantung hatinya yang dalam Umar bin Khattab. Padahal awal dia marah, tapi ketika disuruh baca ayat surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran kami turunkan bukan untuk menyengsarakan manusia ini, bukan. Itulah yang didengar oleh Umar bin Khattab. Gemetar hati, luruh jantungnya, getaran Al-Quran. Melainkan jadi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Quran. Kita jadikan getaran hari-hari sebagai magnet terhadap diri kita ketika kita membaca Al-Quran. Itulah hidayah Allah. Hudal linnas.
Jangankan kita membaca, Allah berikan nilai pahala. Kita mendengarkan saja bacaan Al-Quran dibacakan orang yang lain di samping kita, itu menjadi rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah beberapa hal mungkin baru yang pertama ini kita sampaikan pesan Rasulullah di Haji Wada. Insyaallah bila ada kesehatan dan umur panjang diberi Allah, kita lanjutkan pada pertemuan ke depan insyaallah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.